Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Habib Khan di channel Lintas Parlemen. Ya, kebetulan hari ini adalah Hari Batik Nasional. Ya, tepatnya 11 tahun yang lalu, 2029 ditetapkan oleh UNESCO Indonesia Batik milik negara Indonesia. Wow, mantap sekali. Ini kali ini ada kawan kita. Halo, dari DPP KMPI. Dewi Batubara. Dewi Salam Batubara, Ketua DPP KMPI bidang Olahraga. pemuda olahraga ya. Ya. Oke, kebetulan Rita. Rina. Oh Rita ya, Kakak Rina. Rina. Wakil Bendara Umum ya di DPP KMPI. Ya, satu-satu dulu ya. Kalau gue nanya soal batik, apa yang ada di benak gua? Saya. Ya, atau ini ucapin dulu lah, Oke. Selama Hari Batik Nasional. Halo, selamat Hari Batik Nasional 2020. Pokoknya batik Indonesia harus dipertahankan milik Indonesia dan terus dilestarikan. Jangan pernah malu pakai batik, karena saya bangga pakai batik karena identitasnya Indonesia itu adalah batik, dan nyaman pakai batik karena di Indonesia ini batik itu beragam dan keren lah pokoknya. Oke, kalau Kakak Kalau menurut aku batik itu keren banget ya. Iya. Selamat Hari Batik Nasional. Buat aku memang sehari-hari karena aku kerjanya itu harus pakai batik ya. Keren lah pokoknya. kebetulan kita pakai batik semua ya. Iya. Saya emang suka batik, jadi emang hampir tiap hari kalau saya pakai batik. Mungkin bisa disebut, saya lupa ya hari ini dari batik, tapi emang tiap hari tadi lihat, untuk pakai batik. Iya, Lu memang sengaja pakai batik atau gimana? Emang gue sengaja pakai Karena batik. kebetulan hari ini Hari Batik Nasional. Ya selain hari ini Hari Batik Nasional, jadi gue memang selalu tiap hari itu pakai batik. Kalau Kakak Dewi, Kalau saya sih memang bajunya bebas sih, cuman lebih nyaman kadang pakai batik. Kebetulan saya ini pakai baju batik corak Papua. corak Papua. Kalau Rina, corak Ini apa? aku corak Jawa ya, Solo ya, Solo. tepatnya. Karena aku belinya juga di Solo. Oh gitu. Saya juga tahu nih, saya beli di Jogja. Ini batik apa nih? Coraknya nih, betul ngerti nggak sih? Kayak ini ya, kris-kris begitu ya, atau Apa nih? Batik apa nih? Rina tahu nggak Kayak- batik apa nih? batik-batik kayak Ya pokoknya gitu dah ya. Iya. Kita terus berbangga sebagai bangsa Indonesia. Ada kita memang khasana batik Indonesia tuh beragam sekali ya. Cantik-cantik, malah sekarang bahkan di fashion internasional ya. Ya ada pengalaman nggak sih soal batik? Ada undangan atau mungkin ke luar negeri atau apa? Pernah. Kalau saya pernah diundang kegiatan batik, tapi ibu-ibu batik semua ya. Ibu Tapi batik. itu luar biasa, sampai ada tuh kan kemarin sampai pakai naik kereta tuh, mereka ada hari batik yang harus pakai naik ke kereta apa MRT atau KRL tuh, mereka naik batik, pakai batik, dan itu salah satu cara mereka, dan ibu-ibu itu ya, dan saya juga sempat sih sekali dua kali ngikutin kegiatan mereka, dan itu luar biasa, super banget untuk bisa menonjolkan bahwa identitas kita nih ya ini dia batik. Iya, batik. Tapi ngomong-ngomong batik ternyata pernah ada di India dan Sri Lanka gitu. Tapi kita yang memenangkan karena memang ada 5 Ya, faktor ya. Kita bisa mendapatkan dari UNESCO. Wow, selamat ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Itu 11 tahun lalu ya. Itu Yes, perjuangan dari bangsa Indonesia. Ya kalau Rina, kalau menurut lu nih, kalau gue sebutin batik apa yang ada di benak lu? Batik Papua. Papua. Mm-mm. Benak lu batik buat Papua. Kalau lu Kalau saya sih batik ya, awalnya sih saya taunya batik itu Jawa, Iya. tapi kesini ternyata Sumatera ada. Kebetulan kan saya ini Sumatera, Sumatera ya. tapi ya dengan corak berbagai batik-batik ya banyak sih, keren sih. Iya. Ada yang dari Papua, yang Dari saya Papua juga ada. kebetulan pakai baju batik Papua. Terus dari Jawa Solo itu kan Iya. batiknya batik tenun, batik pokoknya keren lah, kalaupun dibilang nggak malu deh Iya, kalau nggak malu saya pakai sendiri batik pakai ya. batik kemana-mana. Jadi emang juga sih kita harus pakai batik supaya apalagi para perajin kan ini lukis ya. Iya, dan Ya itu perajin itu otomatis yang mendapatkan keuntungan itu masyarakat yang menengah menengah ke UKM. bawah, Iya. mendukung UMKM ya. UKM-nya. Jadi mendingan pakai batik daripada produk-produk yang luar. Karena memang Iya. meskipun lokal tapi terbilang tadi Kita membantu ke keren ya. Keren. Sangat membantu ya. Itu mungkin berapa sisi kalau kita melihat secara ekonomi mungkin mungkin dia bisa ditarik nasionalisme kita. Yes, betul. Iya, nasionalisme kita. Tapi gunanya lu berapa potong batik di rumah lu?
saya hampir satu lemari kayaknya batik deh. Karena Wow, keren. Luar biasa. beneran, karena memang setiap saya ke daerah Hah? mau kegiatan organisasi, kerjaan dan segala macam itu pasti saya cari batik. Satu, khas daerahnya tersebut. Kadang malah sekarang Batik nih ya? banyak yang kayak macam Selemari doang, gitu ya? kainnya doang yang saya simpen belum dia papain. Iya, biasa ada tuh yang Iya. saya pun Itu punya juga. banyak. Iya, iya, iya. Jadi kainnya doang beberapa meter, ya udah itu aja. Nanti paling tak kapan saya mau jahit, tapi paling enggak corak itu saya punya. Takutnya ketinggalan. Dan besok-besok pada berarti pakai. banyak ya, dari sekian banyak itu ya Kak Dewi, Mhm. corak apa nih yang disukai? Kan orang Sumatera nih. Mhm. Hmm. Kalau saya kemarin tuh sempat dapat batik Sumatera, itu batik tentang Yang paling disukai dari- kerajaan Raja Batak itu ada. itu ya? Tapi Bagus. sama Papua. Nggak tahu kenapa ya, karena memang mungkin kerjaan saya di Papua juga, jadi kayaknya Sumatera sama Papua yang bagus ya menurutku bagus. ya. Jawa juga bagus sih. Solo. Menurut ini nih Kak Karina, Kalau menurut aku yang sih paling bagus nih kan banyak banget ya. Sampai Banyak. Sulawesi ada, Banten Iya. ada, Jawa apalagi ya kan. Apalagi yang lupa ke Solo apa nih? aku terakhir itu waktu kunjungan ke daerah Nias. Hmm. Wah, itu keren banget batiknya. Wow. Aku beli bahannya terus aku jahit ya kan. Ya, pokoknya itu jadi Jadi sendiri oke atau gimana sih lu? lebih oke karena sesuai dengan keadaan badan Oh, kita berarti ya lu banyak kan. beli Ah, kainnya ya, banyak beli kainnya aku dibanding- lebih banyak beli kainnya, tapi kalau aku kunjungan ke daerah Jawa Hah? Tengah, itu ke Solo atau ke Hah? Jogja, itu pasti aku langsung beli yang udah jadi karena Hmm. di sana tuh banyak banget motif-motifnya ya kan, apalagi yang model parang atau model yang Iya, betul. apa namanya tuh wayang. Wayang. Aku sampai punya koleksi yang model wayang tuh banyak. Ada selemari juga, yang hanya 5 lemari. Wah, itu lebih ya, karena aku dari muda itu pasti selalu simpan batik. Siapa lagi lu fashionable juga, Nah, dia oke juga lah. gitu ya. Harus memenuhi Batik itu tuntutan kerja juga ya. Tuntutan kerja soalnya maksudnya gini, ada waktu tertentu kita harus pakai batik. pakai batik. Hari apa sih kalau di kantor lu? Kalau di saya sih sebenarnya Kalau nggak- kantor gue tiap hari terserah lu. Kapan? Iya, cuman kalau kita kan paling kalau acara-acara yang mungkin Hmm. lebih banyak ya unsur-unsur pejabatnya, kan kita nggak mungkin pakai baju yang ini kan, lebih nyaman pakai batik kalau saya daripada ribet masih pakai kemeja, jas segala macam. Batik itu lebih fashionable dan Fashionable. lebih nggak ribet lah. Emang batik emang enak. Dan enak kelihatan pakai. Lebih elegan aja kita Elegan ya aja. kan, apalagi kita tuh anak muda ya. Memang kita Asik, harus ya, betul. harus cinta produk Indonesia ya Yoi kan. dong. Cinta batik gitu. Cinta batik. Lena, di kantor lu tiap hari apa aja pakai batik? Hampir setiap hari, tapi itu pokoknya kalau di kantor gue tuh Senin sampai Rabu itu putih-putih. Cuma karena kalau kita itu bawahan saja, kita lebih untuk menjaga penampilan selalu diprioritaskan pakai batik. Ya. Gitu ya. Mm-mm. Rina kan tadi banyak banget batik-batiknya. Dari sekian banyak itu yang paling disukai motif dari daerah mana nih? Aku yang paling aku sukai motifnya dari Papua sama Nias Selatan. Kenapa ya kita sama ya? Iya. Tiga ya? Saya Pasti juga saya sih kan ada dua nih. Kamu Papua sama Nias, kamu tuh Sumatera sama ya. Papua. Kalau saya sih Kenapa? Papua sama Jawa, Solo. Iya iya iya. Aduh, tuh Karena kalau motifnya bagus. iya bagus ya. Papua itu Tapi kan- emang Papua itu punya apa ya? Punya karakter yang kuat ya soal Iya, batik Jadi itu. orang udah tahu kalau ini batiknya udah Papua, nggak usah ditanya lagi dengan desain. Dan kayaknya semua orang atau seluruh masyarakat Indonesia yang punya batik bisa dipastikan punya batik Papua. Iya. Pasti. Dan itu biasanya untuk oleh-oleh. Ya oleh ya. Kalau kita kemana pasti carinya mana batiknya, batik Papua. Waduh. Itu artinya bahwa itu artinya kalau secara politik ya, kalau diplomasi bahwa Papua ini kita cinta banget sama Iya. Papua ya. Iya. Ya, dan kita ini pecinta-pecinta batik, tapi kenapa kita dan antaranya itu ya tidak milih. Dan kita tiga aja menyukai itu, karena kita nggak janjian untuk memilih Batik. batik ya. Iya, benar. Oke, selepas daripada itu pertanyaan selanjutnya, menurut lu nih, kan biasanya tuh anak milenial kayak kita nggak begitu bangga dengan produk-produk negeri, dia mau pakai yang apa tuh fashionable segala macam. Menurut lu apa tuh, apa yang lu harus sampaikan ke mereka? Kak Dewi. Kalau saya sih sebenarnya begini, fashion sih boleh, tapi tidak meninggalkan kultur dan ininya bangsa kita. Ada batik, dan itu kan orang luar saja bangga dengan pakai batik. Oh iya. Hari ini Ada kontes-kontes apa lagi namanya itu? fashion apa Fashion week internasional. internasional begitu. Nah kita ini sendiri yang punya batik kok nggak nyaman sih pakai atau Iya, nggak iya. bangga. Kalau saya sih
pribadi boleh sih mungkin, apalagi mungkin yang punya uang lebih untuk pilih fashionable produk-produk luar itu silakan, tapi jangan juga meninggalkan cinta tanah airnya dengan memakai batik, karena itu salah satu sumbangsi kita sebagai bangsa yang punya sejarah panjang urusan batik ini juga. Jangan sampai nanti diambil negara lain dan kita baru sadar bahwa ini punya Indonesia yang harus dilestarikan. Dengan cara kita memakai batik aja biar supaya orang tahu, oh ya ini Indonesia punya. Ya kalau Karina tadi kan disuka kain kemudian dijahit sesuai dengan modis-modisnya kayak ini ya, cakep kan ini ya kan. Kalau saya disuka yang jadi aja. Kalau Kak Dewi lebih suka yang udah jadi atau yang dijahit sendiri deh sesuai dengan ini? Kalau saya tuh kadang kalau saya lihat bagus saya beli. Bahkan ada rok Papua lagi yang saya beli itu harganya kalau batik di Papua tuh mahal-mahal. Bisa sampai 1 jutaan. Wow. Itu cuma untuk bahannya ya. Bahannya aja. Tapi ada juga yang lebih unik sih. Itu dari Nusa Tenggara Timur, NTT, itu juga batiknya keren-keren banget, songket banget. Aku juga punya itu, dan aku sampai pakai desainer sendiri untuk. Waduh gila, lu bener punya desain sendiri untuk. Jadi lu mungkin bisa dipromosi itu. Pokoknya desain sendiri. Komen di bawah ya, komen di bawah. Jadi bagusnya bagus-bagus ya, bagus-bagus. Jadi emang punya desain sendiri. Ketika ada kain, kemudian didesain segala macam baru jahit. Iya, ada. Di mana tuh di Jakarta? Di Jakarta juga. Pokoknya komen di bawah nanti Karina jawab ya di mana itu. Karena kan pokoknya di endorse lah ya. Anak muda lah yang menciptakan desainnya itu semua sesuai dengan. Bagus-bagus. Kebetulan Kak Rina teman kita di KMPI yang Firman bilang tadi, baju-bajunya tuh agak modis-modis emang ya. Iya. Sesuai apalagi juga yang di Kak Dewi pakai ya. Itu kemarin itu Kak Dewi yang kamu pakai bagus tuh. Karena gini channel kita ini atau upload kali ini kita nggak ada settingannya karena bertemu di KMP kita ini. Oke, kembali ke laptop. Ya Kak Rina, dari sekian banyak kan tadi kita bicara banyak batik di Indonesia. Apa yang kamu sampaikan ke pemerintah Indonesia untuk mendukung mungkin UMKM, para pengrajin khususnya di era pandemi ini, pasti mereka kena dampak juga lah. Iya betul. Pastilah mungkin penjahit tadi itu udah mulai penghasilannya kurang atau mungkin penjual ini. Ya sebenarnya untuk pemerintah tuh ya harusnya lebih tepatnya dia mendukung UMKM kita ya kan, yang produksinya di rumah ya, home industry lah. Ya. Mereka memang sangat butuh support dari pemerintah, mungkin dari pemerintah perekonomian ya, perindustrian itu bagus sekali. Koperasi juga nih harusnya dia harus membackup dan lebih mementingkan juga ya kan produk-produk Indonesia seperti batik di saat ini. Untuk kita tuh selalu menghargai sejarah karena batik itu filosofinya tuh unik banget, keren banget deh pokoknya. Ya, tadi kita kan bicara kita update semua bertiga ini DPKMP, tapi kan pekerjaan lain mungkin netizen mau tahu apa sih kerjaannya mungkin. Kak Dewi nggak apa-apa disampaikan. Ya kerjaan di mana Kak Dewi selain sebagai aktivis perempuan? Siap. Kalau saya sih kerja kebetulan bantu ya masih nguli lah di DPR. Tenaga ahli ceritanya, tenaga ahli, salah satu tenaga ahli. Ya. Kalau biasanya tuh bahasanya tenaga ahli ya, TA. Tenaga ahli lah. Ya kita bantu-bantu sebetulnya. Tenaga ahli nggak ahli, bantu-bantu lah. Oke. Kalau Kak Rina sendiri di mana nih bekerjanya? Karena bekerjanya untuk saat ini ya. Iya. Untuk saat ini aku bisnis sendiri. Wow, keren. UMKM sendiri. Aku ada tambang. Wow. Aku ditekarin dari muda ya kita berorganisasi itu untuk jadi pengusaha. Buat jaringan doang ya. Oke. Boleh juga ini. Sebelumnya juga aku ikut loh di kantor staf presiden dari zaman Pak Teten Mas Duki. Selain organisatoris juga seorang pengusaha. Wow. Tadi ikut di HIPMI juga himpunan. Untuk saat ini belum karena kita udah banyak organisasi. Jadi aku fokus di organisasi yang sekarang aku jalanin saja. Kayak DPP KMP ini ya. Iya, dari saat ini aku menjalankan di DPP KMPI ya, kita punya kontribusi yang banyak untuk di DPP KMPI. Jadi kita fokus aja dulu di sini. Ya. Oke. Nih pasti mungkin nanya-nanya nih biasanya tuh kalau di kolom ini itu udah nikah tuh belum? Masih ini semua kan, masih single semua kan?
Ini single, ya kan single kan? Atau udah ada Menuju. pacar menuju. Tapi udah bercalon kan. Aduh, amin mudah-mudahan. Tapi biasanya kalau tunggu ada istilah, selesai tesis dulu deh. oh ya udah lagi kuliah biasanya kan kalau apa itu jalukun belum apa Melengkung. melengkung, ya kan? Masih bisa Masih jalan bisa. terus. Iya. Siapa tahu kita kan berusaha tuh siapa tahu ada Amin, yang didoain ikutan. saja. Amin. Kalau kan udah punya calon ya supaya kita doain ya. Kak Rina supaya Kak Dewi ya ini. Oh iya. Kalau ini sudah masih jangan juga tuh Aku udah masih single masih ya. single. Oke, selamat. Menuju Mudah-mudahan gondong. menuju. Paling mendoakan ya. Kalau saya sih udah punya anak 3 ya. Jadi nggak Aduh, tambah-nambah. banyak banget. Apa itu resepnya Bang biar bisa Oh. punya anak banyak? Oh, punya anak 3. Masih kecil-kecil semua. Yang pertama 5 tahun, yang kedua Ini baru 2 lahiran ya tahun. kemarin Iya, ya? kemarin Hmm. dan terakhir ya. Cuma saya ngebut emang karena apa ya? Mumpung masih saya telat nikah. Usia 3. Jadi kebut ya? Kembali ke laptop bicara soal batik. Oke, Oke, siap. oke. Oke, bicara soal batik ya. Tadi kita udah bicara soal batik bahwa kita harus bangga. Ya, kalau Anda ada yang nggak ya disampaikan kepada pemuda-pemuda Indonesia kaum milenial untuk berkreasi. Bahwa ayolah berkreasi karena peluang usaha juga bagus lah di batik, kita bisa cetak batik kemudian kita jadi bisnis kan ya kan sebagai pengusaha nih. Tuh Kak Rina dulu gimana nih? Peluangnya di bisnis batik bagaimana Kak Rina? Oh, Kan mungkin nggak main di batik kan, tapi peluangnya dilihat nih. baru mau main karena lagi Oh, dapat. main juga? Iya, Wah, karena main aku semua dapat nih. nih, Ada lowong usaha. Jadi Oh, ceritanya kita gini, ambil. aku Ayo. aku punya temanku dapat orderan dari India buat ekspor ke India. Apa batik? Iya batik karena Batik seringnya aku pakai batik. Coba dong cariin batik dong. Gua mau kirim ke India ya kan. Emang orang India pakai batik juga? Ada. Emang sih betul bilang tadi India dan ini mungkin corak kita tuh lebih ini ya. Lebih bagus Iya warna-warni. bagus. Ya, India punya tapi yang punya hak batik itu kita oleh UNESCO ya. Yang waktu itu katanya sih di Kuwait itu atau ini. Rapatnya tahun 2009 lalu. Oke, Ya, wah. sama. Jadi begitu ya? Iya. Wah. Kalau mau mencoba kenapa tidak? Ya, Ada ada peluang peluang. lagi ya. Ada peluang Ada ya, anak muda sekarang harus inilah kreatif ya kan, apapun dijalankan apalagi di masa pandemi Covid seperti ini. Terus kreatif. Kita tuh harus ya udahlah ya kan. Ya, harus berpikir, memutar otak, bagaimana bisnis apa yang bisa kita sinergikan. Mungkin untuk peluang masih banyak gak sih peluangnya kan lu udah ngambil lagi tadi. Jadi kita keambil lagi nih. Masih ada nggak nih peluangnya nih? masih banyak, Coba makanya cerita ini yang belum diambil. Sekarang kan biasa kalau orang pengusaha kan, wah ini yang belum diambil ini, cuman waktunya sibuk. Apa nih yang belum nih? Khususnya kaum milenial yang apa ya? Peluang sih banyak ya kalau di anak-anak mungkin yang muda. kan ada tuh batik yang agak-agak milenial tuh yang desain mungkin lah ya boleh lah tapi Iya. corak-coraknya itu kan Ya lukis ada yang corak-corak wayang Yang- gitu ya kan. yang kayaknya lagi anak muda. Yang anak-anak muda itu corak-coraknya ya sekarang itu macam-macam ya. Udah bisa dijadiin kayak baju tidur juga tuh kayak hamper gitu ya kan. Dan ada sekarang kan dijadikan jaket, blazer tuh banyak. Itu jadi peluang sebenarnya kalaupun ya tunggu kreativitasnya aja sih. Tapi baju bola bisa nggak sih dari batik? Ada, Kenapa sudah ada. tidak ya? Udah ada Tidak. kok. Udah ada baju. dari mana? Masih produk lokal. Ada yang dari kalau saya Tapi kan, udah ada klub yang lagi nggak sih batik? kalau untuk di Kaki- bola kaki kan enggak, tapi kalau di bulu tangkis itu Oh, bulu sudah tangkis. ada. Oh, ya bulu tangkis itu ya yang Eh, kemarin Ada corak batiknya di timnas itu ada. sudah ada ya timnas ya. Tapi kalau olahraga ya. Tapi mungkin beda-beda kali. Kalau di olahraga bola kaki juga ada sih, tapi setahu saya cuman mungkin nggak terlalu. Jadi menurut Anda nih berdua satu dulu Kak Dewi dulu. Menurut Anda peran pemerintah bagaimana batik ini semakin membudaya sudah berhasil tidak? Sebenarnya sih berhasil nggak berhasil tergantung kita juga masyarakatnya. Ya. Segencar-gencarnya pemerintah juga sosialisasi, tapi masyarakatnya nggak mau pakai batik dan mensosialisasi percuma juga. Intinya sih sebenarnya pemerintah memfasilitasi iya, Iya. tapi masyarakatnya juga harus paham bahwa ini budaya kita yang harus dilestarikan. Kalau enggak ya percuma juga. Tetap nanti orang luar malah yang senang pakai batik. Terus kalau Kayak tadi India nah, kata Kak Rina, diklaim kayak yang por lain-lain, dia oleh nah, Malaysia. di Malaysia kita baru kebakaran jenggot. Iya. Iya. Sebelumnya kan kita diam-diam aja. Kayak ada nggak sih? Tapi sempat ya batik mau diambil Malaysia kan apa-apa aja tuh diambil. Sempat, karena kan Sempet ya? Ya gimana sih Hampir. ceritanya tuh gimana tuh ceritanya Kak? Kak Kayak Rina masih ingat, Kak? sempat, cuman karena mungkin Indonesia kan sudah mulai Mendaftar ya, lebih mendaftar dulu lebih mendaftar. dulu. Terus kan itu kan juga sejarah kan dia lihat juga kan nggak sembarangan. Makanya kan banyak sebenarnya warisan Indonesia yang harus sebenarnya anak-anak Iya. muda hari ini kan oke lah apa urusan digital segala macam tuh paham, tetapi
dia harus paham juga tentang kultur sejarah bangsa Indonesia, jangan sampai hilang. Itu sih kalau saya pikir, silahkan Anda seluas-luas mungkin untuk mencari di dunia lain tentang apa sih segala macam digital, tapi jangan sampai melupakan kasana budayanya Indonesia, termasuk batik. Termasuk batik. Kita kembali ke yang kayak soal kan pengusaha di ternyata nih. Seperti yang gue tahu itu lu soal aktivis doang, kan? Aktivis itu kerja gitu kan. penting. Tapi emang ternyata selama yang dijalani soal Tapi pengusaha. memang harus sih pengusaha. Tadi kan mau bisnis katanya dengan India. Bisa diceritain nggak sih kenapa tuh India begitu tertarik dengan corak batik Indonesia? Dia tertarik sama cara batik kita karena memang benar-benar ya kita itu punya batik fashionable banget ya kan. Macam-macam. Oh macam-macam itu variatif bisa. Gue mau minta Papua boleh ada. Iya, permintaannya ya untuk saat ini sih kalau yang India itu dari Solo, batiknya Solo yang dia minta. Solo emang aneh banget. Ya. Batiknya Solo. Terus Aku bilang ini aku lagi coba untuk masuk menawarkan ya kan sesuai yang ada di pabrik yang sudah kita kerjakan, dari motif-motifnya, dari bahannya semua. Ya doain aja deh semoga ya kan lancar. Tapi ini prosesnya udah proses sekarang. Sudah proses. Dia tertarik ke Solo dulu nih. Iya, Solo dulu. Tapi udah mulai selain Solo kita ada kok yang Papua tadi. Iya, untuk saat ini sih kalau yang Papua mungkin nanti perlahan-lahan kita tawarkan ya ke mereka pengusaha-pengusaha di India itu yang memang mereka mau ya kan untuk menjual barang kita gitu. Iya. Mungkin brandingnya kali, karena Solo kan orang taunya kan dulu batik Indonesia punya Solo. Iya. Sekarang kan satu provinsi aja udah puluhan corak batik. Kayaknya ada ribuan kali kalau corak ya. Di Solo aja ada berapa corak ya. Tadi itu di patennya nggak sih? Coba-cobanya banyak banget ya. Macam-macam. Ya. Ada ribuan yang kali ya? tuh. Ribuan bahkan mungkin. Lebih kali karena variatif. Satu daerah aja mungkin kota kabupaten udah berapa corak. Iya, ada yang bener-bener di paten ke bawah ini coraknya gua nih ya. Gitu. Solo, ini Papua atau segala macem. Iya, kalau menurut Kak Dewi nih ya sebagai ketua DPKMP Bidang Pemuda, kalau Anda melihat sini siapa sih benar berperan sehingga dunia batik Indonesia itu internasional? Kan ada juga tuh yang musik yang pakai lagu Jawa kemudian pakai batik, apa sih namanya? Yang itu yang musik jalanan yang gitu, tapi enggak dia ini kayak serem-serem gitu, apa sih tuh? Aku ada tuh yang anak saya nonton. Yang lagi terkenal itu ya, yang musik yang dia musiknya sampai pakai di batik. luar negeri Iya. ada di videotronnya itu ya. Iya. Kira-kira siapa nih? Apakah musisi atau seniman atau pemerintah atau siapa yang berperan sehingga batik kita ini dikenal, apalagi orang India sampai orang India mau berpesan. Siapa paling berperan? Semua peran sih menurut saya, apalagi hari ini kan di kementerian itu namanya Badan Ekonomi Kreatif. Di situ tuh perannya Bekraf penting, ya? Bekraf itu. Badan Ekonomi Kreatif. Cuman kan menurut saya belum maksimal. Karena Sekarang jadi menteri ya? di bawah kementerian. Kementerian sekarang. Cuman posisinya kan hari ini budgetnya pun mungkin nggak terlalu besar ya untuk ukuran menteri kementerian. Cuman persoalan itu sih bisa diatasi ya, memang sosialisasi juga harus dari pemerintah dan ya kesadaran masyarakat lagi untuk hal, dan terutama kaum muda harus paham betul bahwa batik itu punya Indonesia. Indonesia ya. Siapa lagi kalau nggak kita yang mensosialisasikannya. Kalau Kak Rina tahu nggak siapa sih sebenarnya yang berperan sehingga orang India tadi tertarik tuh? Mungkin udah banyak kali ya yang berperan sudah banyak, mungkin yang udah masuk ke dia sudah banyak. Cuma ke saat ini karena aku punya temen aku di Malaysia. Gara-gara dia lihat batik-batik kamu Iya, fashion dulu. satu karena dia ngelihat aku sering pakai batik, kedua Cakep-cakep karena lagi aku ya, karena sering dia- ke Solo, mereka langsung ajakin aku mau dong. Suku kamu apa sih, Karina? Apa? Sukunya apa? Aku Jawa, Ke Jawa mana? aku Jogja. Oh, Jogja. Jogja. Oh, Jogja sama. Jogja dong. Sama sama teman saya. Iya. Aku dulu ada temen deket. bukan masa yang Jogja ya. Jangan usah. Enggak deket Jogja. Aku di Solo dulu ada temen deket. Oh gitu. Ya enggak usah dibahas. Aku Ya. kalau mau ngomong Jogja Solo tuh aku ingat itu. Ingat Aku masalah kenal batik ya, kenal masalah. Jadi tadi bicara batik ya emang. Udah deket-deket kemana situ. belanjanya kalau di Solo? Apa sih? Ayo, pasti kalau udah pernah ke Solo, tahu tempat batik yang keren-keren di Solo. Kalau aku sih bisa disangkakan bukan pecinta batik ya, tapi kadang aku beli, setiap kedai daerah aku beli, cuma aku nggak begitu perhatiin ini motifnya ya. motifnya enggak. Yang penting senang ngambil gitu ya. Ini ambil masuk di apalagi itu di butik-butik itu, wah bagus nih,
Iya, begitu. Dan biasanya nggak begitu Kita mahal. kalau beli batik harus tahu motifnya. Iya juga sih, seharusnya harus ya. tanya dong ya kan sama penjualnya. Motif kita Mungkin ini karena apa saya sih, seorang ya kan, lelaki gitu. itu jadi Jadi kalau nggak perempuan mah sempurna banget, ini hanya ini saya nggak tahu. Detail. Pokoknya beli ini aja aku nggak tahu. Enggak, sebenarnya kan kadang pembeli itu ya kan kayak kita nih ya kan asal beli-beli aja. Iya. Yang penting warnanya cocok, Ya, kalau terus begitu, keren gitu ya kan. udah. Tapi nggak tahu artinya. Oh, Coba kayak beli deh aja. tanya sama pembelinya. Yang kita beli itu apa sih Oh, artinya? ada artinya Karena juga. ada macam-macam. Ini artinya apa nih? Kalau ini arti batik. artinya ada luriknya dikit, Lurik, oh ya. terus ada bunga-bunganya gitu ya kan, apa ya namanya? Aku lupa lah pokoknya. Ada yang lu tahu lah ya. Kalau ini kamu banget artinya. Lebih kayak apa ya? Ini Papua kan? Papua, dia Iya, cenderawasih, makanya cuma bilang nggak cakep, terlalu cakep, Mbak, cakep. terlihat. Ini manis itu ya. Iya. Karina ya? Punya kayak yang pakai Oh, Karina manis, ini manis manis. banget. Iya, ini Kayak orangnya gitu. sebenarnya dikasih juga sama senior. Oh, Dengan- gitu ya. Ini percaya ada nggak sih ini ada udah- gambar-gambar ikotekanya ini. Ini percaya Ini nggak sih yang ketik- dari ketiknya ada. 2015 sampai hari ini bagus sampai sekarang. Ini udah lama nih, tapi masih Udah banget 5 cantik tahun. gitu ya. Tapi manis ya. Iya, Lebih makanya gimana batik gitu. Coba ini ya, guys coba lihat ya, manis Ah. banget kan semanis orangnya. Jadi memang ini batik. Tapi Papua. sayang udah mau udah mau nikah. Aduh. Ampun, ampun. Jadi gitu, harga batik itu yang paling murah kan biasanya ada yang ratusan. Terus yang paling mahal berapa sih? Saya palingnya ratusan. Paling mahal batik saya itu 500.000. Kalau lu nih Karina batiknya. Kainnya yang mahal sebenarnya. Karina batiknya yang paling murah di rumah. Kalau batik saya ada yang 50 ada 60 ada. Yang paling mahal itu 500.000. Kalau lu Kak Dewi batik lu yang paling murah di rumah. Ini aja 500.000 tau. Tapi Papua. Makanya di Papua tuh batik Iya, mahal. beli dulu Cuman- Papua itu. Iya, cuman Kalau ini kualitasnya enggak bagus, nyampe 500. maksudnya dia, tapi enggak tahu ya Ini dia 300 kali berapa? coraknya. Tapi sebenarnya semakin mahal batik biasanya dia semakin bahan mungkin ada, Itu ada. terus apa coraknya ya ada punya sejarah. Biasanya sih begitu. Tapi Iya, 500 tapi tahan banget tahun 2015 ya kan? 15 Masih sampai manis. hari ini. Dari batik lu yang paling mahal. Kita buka-bukaan nih. Ada itu aku beli bahannya doang ya. Sekitar 2,5 juta. 2 juta itu belum dijahit ya. Belum jahit 2,5 juta. Kalau dijahit itu biasanya kalau dijahit berapa sih biasanya kan ada kain nih. Tergantung. Tingkat kesulitannya coba. Tergantung keinginan modelnya kita seperti Bisa apa. ratusan sampai jutaan juga sih. Iya. Kalau batik aku yang termahal tadi kamu udah tanya belum? Ya udah, aku mau lagi sibuk ya. Gila ya. Yang paling murah berapa? Kalau saya sih murah. Batik saya ada 60 70 lah ada. Aku yang paling murah itu ada kok yang 200.000. Iya. 300.000 ada. Tapi yang paling mahal batik lu. Kalau dia kan batik berapa sih? 2 2,5 juta setengah. Baru kain bahan doang. Berarti dibuat lagi bisa 300, bisa 2 juta 3 juta. Kalau itu kan jahit itu kan biasanya bisa jutaan juga loh. Jutaan kalau mau yang bagus Yang banget sih. kan kalau ada PNI-nya ada apa lagi tuh? Ada designernya kayak dia mungkin jutaan. Iya sih. Kalau dulu yang paling murah kan udah tahu 2 sampai 300 paling murah. Yang paling mahal apa? Yang paling mahal itu di atas 10 juta. Itu Wah. Sutra punya. Sutra dia ya ada yang ini lebih halus. Batik sutra ya benar. Gila kalau beli HP tuh gimana dia? Gila ya. Namanya tergantung modif dan tingkat kehalusannya biasa. Itu kalau dijahit potong itu sayang banget itu. Itu kan kayak duit semua itu ya. Iya benar-benar. Itu kan per meter ya biasanya ya. Iya, per meter. Per meter belinya palingnya 3 meter. 3 meter, 3 meter. Kalau perempuan kaum umur sebesar 3 meter, 3 meter itu seumuran lu. sendiri udah biasanya udah satu paket gitu kamar. Biasanya udah dipotong-potong, tinggal kita jahit biasanya gitu. Oh, gitu. Ada 4 meter itu udah bisa sama pasangan. Itu paling mahal lah. 10 ya yang Iya. lu punya. Tapi itu nih yang batik yang paling mahal itu berapa sih harganya? Tergantung Ya, sebenarnya. ada yang puluhan nggak sih batik? Ada. Itu siapa yang Ratusan pakai? menang Udah tega ada. banget buat pakai itu. Tergantung ini semakin orang seneng batik, harga itu nggak masalah. Nggak masalah Biasanya sih begitu. kalau rata-rata orang yang itu Senang. koleksi ya. Iya koleksi. Semakin senang dia dengan batik, harga itu nomor 2. Iya, betul. Biasanya begitu sih. Tapi kalau menurut gue sih, Tapi kalau aku sih kalau saya lebih- sih sayang aja sih sebenarnya. Apalagi gue kan nggak banyak duit banget kan. Saya Karena koleksi sih sebenarnya. itu gue aja Bukan dari jualan 500.000, enggak ya. 500.000 Sayang karena gue saking suka banget yang batik gue 500.000 tuh karena gue suka banget. Apa tau gak? Taruh di lemari, Nggak kata dipakai, istri gitu. saya, kok papa nggak pernah pakai batiknya? Sayang. dipajang gitu. Ya aku mau lihat tuh duit semua tuh. Apalagi kalau kakak Rina ya
Dan Ya karena aku suka aja. Karena senang, jadi biasa Dan gitu. aku koleksi itu untuk ya kalau acara-acara ya penting-penting Penting saja lah. sih, tertentu aja gitu. Kita nggak Sana mungkin gitu ya, kita atau kemana. iya Nggak mungkin takut hilang apa gitu. enggak dong. Oh tapi juga kalau batik itu yang bagus nyucinya nggak boleh sembarangan loh. Iya 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 iya. deterjennya. Ya di mana deterjennya apa? Kalau batik? Ada leraknya itu, maksudnya itu kayak cairan itu memang Nggak yang bisa, iya. dikhususkan untuk batik. batik. Jadi kalau Dan kamu nggak boleh cuci, ditaruh mesin cuci. jadi cucinya di mana? Pakai tangan nyucinya? Cucinya Direndam cukup doang. direndam aja Direndam. sama pakai apa namanya air leraknya itu Leraknya. ya kan, dicelupin aja rendam sudah. Gitu-gitu doang. Ya. Enggak kayak di laundry gitu kocok itu. enggak. Sayang duitnya, ntar duitnya luntur. Kalau itu yang paling bagus ya. Paling 10 juta gitu. Kalau ya. Tapi masih kalau hobi ya berapa pun harganya ya. Kak Dewi kan. Sekali-kali lah punya yang mahal kan nggak apa-apa. Wah, kepikiran kalau Kepuasan hilang. kalau hilang, bener Hilang ya. lagi Jangan dijemur. jangan di laundry. Iya, iya, Kalau iya. di laundry itu nggak ada yang tanggung jawab, Berarti itu Bo. kalau ini nggak laundry, kalau itu nyuci sendiri tuh. Enggak, nyuci sendiri itu khusus ya kan, nggak Gimana perlu cara? dimasukin di apa Jadi sih, cuci. caranya lu ini banget ya. Oh, Hati-hati banget. hati-hati banget. Lu Sama, diajarin. sama. Diajarin tuh Iya, cara aku nyuci. diajarin. Memang aku juga ada kok di rumah itu banyak juga leraknya yang untuk khusus nyuci, untuk batik aja. Jadi aku kalau setiap kegiatan aku pisahin baju-baju. Nanti kapan-kapan kita ya guys, Ya, kita ke rumahnya dia. datanglah ke Datang lihat rumahku. buka batik ya. Kita mungkin nanti di Kita. konten selanjutnya. Mhm. Hari Batik Nasional selanjutnya, Kak Dewi, kita ke rumahnya Kak Rina ya. Ya, Kita siap. mau bicara soal batik nih. Apalagi nih yang belum kita bahas soal batik nih. Peran pemuda, aku KMPI sendiri sebagai salah satu pengurus DPP KMPI, apalagi ketua, apalagi wakil bendara umum. Ya, Mhm. apa peran pemuda supaya batik kita ini semakin membuat masyarakatnya sejahtera? Otomatis kita balik ke UMKM dong. Iya, betul. Iya. Jangan nanti orang India lagi yang bisnis di luar negeri terus banbil banyak, terus dia dijual ke Sana. kemana-mana, diganti merek Made in India, bisa jadi loh. Iya, Ya kan, bisa jadi yang Banyak. kamu beberapa konten mau diambil sama dia, ya kan? Ya, bisa jadi. Kita nggak tahu kan. namanya Ya, bisnis. ini apa nih yang harus dilakukan oleh pemuda Indonesia? DPKMPI apa yang harus dilakukan? Nasihat DPKMPI. Kembali lagi sih sebenarnya kesadaran pemuda kita juga sih, sambil ya hal-hal begini kan memang untuk anak-anak muda hari ini kan memang karena kemajuan teknologi ya khususnya itu, jadi jangan sampai lah untuk melupakan sejarah bangsa Indonesia, terutama ya sejarah-sejarah yang modelnya kayak batik, kayak ada banyak beberapa urusan yang memang menjadi jiwa nasionalis kita, termasuk batik ini menurut saya tuh nasionalis banget. Iya, Karena itu identitas masal kita. ini batik Dan ya itu nggak Indonesia. iya, dan nggak dipunya negara lain. Kalaupun negara lain buat itu pun nggak bisa. Nggak se ini kita. Ini karena kita yang punya hak patennya kan. Iya. 11 tahun loh udah. Iya, Nah, tahu. dalam 11 tahun ini ya kita harus kontribusi lah minimal. Ya kalau saya dengan secara pribadi saya pakai batik sambil juga memberdayakan UKM-UKM, belinya juga ya memang ada beberapa yang memang langsung ke sentranya dan beli ke orangnya. Jadi di UKM-nya itu sendiri juga kan jadi berputar untuk usaha ekonomi mereka. Terus juga di kitanya juga kita bisa mensosialisasikan batik ini ke orang-orang. Ya walaupun saya bukan orang Papua tapi saya pakai baju batik Papua, saya bisa misalkan oh iya ini batik Papua kayak masnya atau Marinanya kan pakai batik Solo atau segala macamnya lah. Ya intinya jangan malu, kita sebagai identitas kita batik sebagai bangsa Indonesia untuk bangga pakai batik. Kalau saya itu sih. Ya Karina, jangan-jangan tadi kamu udah balas orang India nih. Aku pesan aku udah jadi iri sama dia nih. Aduh, udah. Oke, katanya oke. Iya, aduh, sampai mahal banget aku batiknya. Aduh enggak lah, nanti Tapi emang gue khawatirnya nih, gue khawatir banget nanti kayak biasa kan barang Indonesia diambil, Iya. karena produk Indonesia kan murah-murah, ketika di sana dibawa Diubah. kemudian diubah Made in India bisa saja dong. Tapi kan tetap citra batik kita nggak bisa dirubah. Iya, tapi kan kalau mereka jual lagi, apalagi dengan jumlah yang banyak, dia mungkin kainnya doang kan dibeli Iya. kan, kainnya dengan apa segala macam. enggak Dengan sudah jadi passionnya gitu. itu kain doang kan dibeli kan? Enggak. Sekarang bajunya. Oh, udah jadi. Oh, kirain gua kan agak negatif tinggi ya. Lumayan gua pernah baca bahwa banyak produk Indonesia Ya, diganti label. di label di sana. Jadi brandnya itu akhirnya apa? Akhirnya kemudian orang itu cuma ambil kain, kemudian ini dan istilahnya produk ininya yang bukan diuntungkan lagi kalau begitu Indonesia. Makanya saya bilang tadi
ayo kita semua bersatu bagaimana UMKM khususnya yang mungkin usaha. Karena saya kemarin ke Solo, itu ada yang udah tutup. Karena emang Covid juga udah berat banget kondisinya katanya kan, iya. Kalau begitu siapa lagi yang mau beli, benar. Iya. Sudah ada ya, Iya sih. yang datang pun ya juga mulai sepi, sedangkan ya Efek Covid. Tahun ini apa sih dan dilakukan oleh Indonesia atau pemerintah Hari Batik Nasional nggak ada ya? Prosesnya itu kan menyatukan apa segala macam, lomba apa segala macam ya. Kalau menurut lu apa sih? Biasanya banyak. Kurang kreatif pemerintah menurut saya sih. Seharusnya tuh diberlombakan. Sibuk ngurus Covid kali. Iya, kali. Konsentrasi. Kamu tapi udah enggak deh, untuk funding. enggak Beb. Udah pernah nggak sih Enggak, Laki Beb, Indonesia ya. lomba desain batik ya kan? Dari daerah masing-masing kemudian gitu kan desain-desain tuh apakah nanti motifnya apa nanti cara Kalau visualnya? untuk lomba pemerintah udah sering Sedain. adakan itu. Maksud aku supportnya pemerintah itu ya kan. Apa yang diperlukan oleh rakyat? Untuk pembisnis seperti UMKM yang Iya, sebagai yang batik. produksi yang rumah-rumahan itu Hobi sangat industri. butuh support banget dari pemerintah. Pinjaman modal. Iya, pinjaman modal Gampang otomatis. dulu bisa nggak sih? Harusnya bisa, apa yang nggak Iya. bisa gitu. Punya gini, Kita punya nggak usah dia kan tapi yang jelas-jelas benar-benar digunakan untuk bisnis ya. Iya, Nggak usah dikasih bunga apa bisa nggak sih tuh? Bisa nggak? Nggak usah kasih bunga nih karena kamu benar-benar apalagi kan biasanya perusahaan-perusahaan begitu dia ada pekerjanya tuh ya. Ada pekerjanya udah nggak usah dikasih bunga. Bisa nggak sih? bisa. Bisa aja sih, cuman tergantung ya itu dia, kadang-kadang mungkin dampak pandemi hari ini juga ya, kita balik lagi banyak yang memang gulung tikar karena nggak sanggup lagi membiayai segala macam. Mungkin di sektor itulah yang mungkin pemerintah berperan karena produksi sudah ada tapi mereka kekurangan anggaran untuk biasanya satu sewa tempat karena nggak ada orang. Tapi mungkin bisa jadi juga sih sebenarnya kreativitas pebatik ini juga yang harus difasilitasi sama anak muda di daerah. Ya dengan adanya digitalisasi itu ya online bisa bantu mereka aja cara jual online. Jadi tidak pakai lagi secara sistem rumahan tapi udah di rumah sudah online tinggal kirim. Nah, hari ini kan kita harus mengikut ke arah sana supaya bisa berbaur lagi dengan teknologi yang ke depan. Oke, mantap banget obrolan kita ini soal batik ya. Semoga tahun depan kita ketemu lagi. Kita janji ya guys di rumahnya. Jadi kita datang ke rumahnya dia, kita bicara batik di sana supaya kita bisa sambil jalan lihat, gini lihat bener ya ini ya. Ya bener janji ya. Betul. Oke, kita Terbuka pokoknya ya kan, kapan mau datang silakan. silakan ya. mau ngeliat doang. Bisa nggak sih disentuh yang seperti gila loh, bisa nggak sih tuh? Tapi dilihat aja ya. Dilihat aja. Dilihat Jangan aja. bisa Kalau dilihat masih ada juga. sisanya gua kasih. Iya dong, yang ini aja yang serbuk-serbuknya itu kamu kasih. Dilihat dari jauh tapi. Oke guys ya, ada lagi nggak dulu mau sampaikan terkait dengan batik Indonesia? Saya bangga banget hari ini cewek-cewek yang cantik-cantik ini, yang gadis-gadis ini, kakak Dewi, kakak Rina ya. Gimana? Ya? Gimana kalau menurut kamu? Apa tuh? Kalau menurut gue, aduh bangga banget gue kepada lu berdua. Bukan hanya cantik manis tapi memang nasionalismenya nggak usah diragukan lagi. Pancasila banget, Pancasalis banget ya. Harus nasionalisme kita nggak usah, kedua-duanya nggak usah dipertanyakan ya. Oke, cukup kali ya kita yang ngomongin soal batik ya. Semoga di tahun ke-11 ini kita udah meraih hak patennya. Kita mengalahkan 2 negara yang kembali baca tadi. Oke, itu saja ya. Salam batik nasional. Semoga Indonesia makin jaya khususnya UMKM. Salam pemuda. Salam pemuda. Kak Dewi nanti datang lagi ya, kita mungkin di konten berikutnya nanti tema berbeda. Kak ini juga Oke, siap tuh tahun depan tuh. Tahun depan jadi prepare-nya tahun depan 2 Oktober ya 2021. Semoga kita punya umur. Oke, sehat selalu, masih jaga kesehatan. Kita sini udah sehat jadi kita nggak pakai masker ya. Jadi tetap jaga kesehatannya, atuhi protokolnya. Oke, salam Indonesia Jaya, merdeka. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.